Selamat pagi, saudara. Anda menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Kalau misalnya kita bercerita tentang Kalimantan Barat, pasti tidak akan lepas dari cerita bagaimana provinsi ini menjadi sangat istimewa karena berbatasan darat langsung dengan negara tetangga Malaysia. Hubungan ekonomi, hubungan dagang, hubungan sosial antara kedua negara tentu tidak bisa dihindari selama ini. Tapi karena COVID-19 yang sudah terjadi sejak tahun lalu, ada cukup banyak yang berubah. Ada pengawasan yang lebih ketat di perbatasan, bahkan pembatasan aktivitas di sana. Ada angin segar ketika kemudian pada bulan Februari lalu Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Salah satu yang dibahas adalah terkait dengan rencana pembukaan di perbatasan. Ditindaklanjuti juga pada bulan Maret oleh Menteri Parekraf yang bertemu dengan Wakil Dubes Malaysia untuk Indonesia. Yang dibahas juga potensi kerjasama antara kedua negara. Ini akan kita bahas hari ini. Kalau memang ada potensi pembukaannya, kira-kira dampaknya seperti apa untuk pengusaha di Kalimantan Barat? Mengingat kita adalah provinsi yang paling dekat dengan Malaysia, salah satu provinsinya, dan banyak juga warga Kalimantan Barat yang memiliki hubungan kerjasama dengan warga negara Malaysia. Sudah hadir di studio Kompas TV Pontianak hari ini, Konsulat Jenderal Malaysia untuk Indonesia di Pontianak, Pak Muhyiddin Ghazali. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Bu. Dan Ketua Kadin Kalimantan Barat, Pak Joni Isnaini. Selamat pagi. Terima kasih loh Pak Joni, di sela-sela kesibukannya hari ini bersedia hadir. Ya, insya Allah. Pak Muhyiddin, ini menarik sekali karena pemimpin kedua negara juga sudah bertemu, mengingat kita negara tetangga yang kerjasamanya selama ini terjalin erat sekali begitu. Menyikapi rencana pembukaan ataupun pelonggaran aktivitas di perbatasan, apakah benar ada potensinya? Mungkin masyarakat juga menunggu kapan ya bisa ke Malaysia lagi gitu. Ya, berkenaan dengan perbatasan Malaysia Indonesia yang di Kalbar ini kan ditutup sejak bulan Maret tahun lepas kerana pandemik COVID yang melanda dunia pada ketika itu. Jadi rencananya ke depan memang kerajaan Malaysia mempunyai rancangan supaya dibuka semula perbatasan secara beransur-ansur lah. Kerana travel restriction ini, penutupan perbatasan ini kan menjejaskan banyak aspek-aspek kehidupan. Aspek ekonomi, politik dan sosial. Jadi kami memang sentiasa melihat peluang bagaimana negara Malaysia dapat menangani, melihat situasi semasa dalam kita memulihkan keadaan dengan secepat mungkin. Jadi rancangan itu ada, tapi kerana situasi pandemik ini sentiasa berubah-ubah, makanya kita pun sentiasa memantau perkara ini. Kondisinya harus seperti apa sih baru kemudian pelonggaran aktivitas ini atau pelonggaran pengawasan di perbatasan atau tadi Bapak menyebutnya travel restriction ini bisa diterapkan? Ya, kondisi yang kita lihat adalah berkenaan dengan kes atau kasus positif lah, kasus positif COVID yang terjadi di antara bukan sahaja di Malaysia tetapi juga dengan negara yang berbatasan. Jadi kalau di Malaysia sekarang ini kes positif baru tiap-tiap hari itu lebih kurang 2,000-an orang. Walaupun bilangan ini menunjukkan kestabilan dalam masa terdekat kebelakangan ini, namun perkara ini boleh berubah. Jadi ini yang kita sentiasa memantau dan sebagainya. Selain daripada kes positif di Malaysia dan juga di Indonesia juga, kita juga memantau dan melihat bagaimana program vaksinasi kedua-dua negara sama ada ianya dapat dilaksanakan, dapat berjaya membendung laju penyebaran kasus ya. Jadi ini perkara-perkara yang sentiasa diambil kira lah dalam kita melaksanakan dasar-dasar baru dan peraturan baru. Baik, ada beberapa hal yang dipertimbangkan, diantaranya adalah peningkatan kasus positif dan juga laju capaian vaksinasi, sehingga kalau memang sudah benar-benar aman untuk kedua negara bisa dibuka kembali perbatasan.
Kalau dari kacamata Kadin sendiri, sejak pandemi melanda, seperti apa pengaruh penutupan border ini, Pak Joni, yang dirasakan oleh pengusaha-pengusaha di bawah Kadin? Iya, memang dampak COVID ini bukan hanya dirasakan bagi para pelaku ekonomi kelas atas, namun pelaku-pelaku ekonomi UMKM di wilayah perbatasan ini sangat berdampak sekali. Seperti kita lihat hari ini di hampir di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, perdagangan lesu, transaksi keuangan pun di wilayah perbatasan hampir tidak ada, dan bahkan UMKM kita yang di wilayah perbatasan terpuruk. Nah, memang kami Kadin Provinsi Kalimantan Barat kemarin telah melakukan upaya-upaya lah untuk meminta kepada pihak dari negara tetangga kita, Malaysia. Kemarin kami juga sudah koordinasi silaturahmi dengan konsul di kantor beliau dan Pak Muhyiddin juga. Dan kami Kadin Kalimantan Barat juga kemarin coba menjalin silaturahmi dengan Kadin Sarawak. Jadi upaya-upaya itu di masa pandemi ini kami akan upayakan semaksimal mungkin, karena memang dampaknya sangat signifikan sekali. Baik, setelah jeda? Iya, kami sempat turun ke lapangan juga. Kita melihat kondisi hari ini di wilayah perbatasan itu tidak ada aktivitas. Aktivitas yang sebelumnya begitu padat, kerjasama dan jual beli, sekarang tiba-tiba bisa drastis. Setelah ini Pak Joni bisa ceritakan lebih jauh lagi seperti apa saja dampak yang dirasakan, dan sebelumnya mungkin dari bidang ekonomi, sektor-sektor apa saja yang bisa menjadi andalan kerjasama antara kedua negara yang benar-benar saat ini sudah dilakukan oleh Kadin. Kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali di Sapa Kalimantan Barat setelah jeda berikut. Sejak penutupan di perbatasan Indonesia-Malaysia pada bulan Maret tahun lalu, sudah ada beberapa dampak yang terlihat jelas. Yang dipantau oleh Kadin Kalimantan Barat adalah lesunya aktivitas perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya di perbatasan. Padahal sebelumnya aktivitas ekonomi di perbatasan kedua negara ini begitu bergeliat dan punya potensi yang cukup besar. Begitu ya Pak Joni? Iya. Jadi memang semenjak ditutupnya perbatasan, bukan hanya UMKM yang di wilayah kita aja, di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, atau yang di Kapuas Hulu, ini kan berbatasan langsung, termasuk juga di Kabupaten Bengkayang, di daerah Selikin itu. Jadi di negara perbatasan Sarawak juga mereka berharap bahwa lockdown ini segera dibuka, karena memang kita ketahui bahwa hampir sebagian besar masyarakat kita Kalimantan Barat juga ada ketergantungan juga dengan negara tetangga di Malaysia. Nah, demikian juga halnya dengan teman kita, tetangga kita di Malaysia. Karena hari ini perdagangan yang biasanya teman-teman lakukan pengiriman seperti kelapa, pisang, perikanan, nah hari ini kan nggak bisa. Betul. Nah, kami dari Kadin Kalimantan Barat kemarin meminta supaya perbatasan yang dibuka hanya untuk perdagangan saja, tidak orang. Berarti lalu lintas barang. Lalu lintas barang yang kita harapkan yang bisa keluar. Karena paling tidak kalau perlintasan barang yang keluar, ekonomi itu akan menggeliat di wilayah-wilayah perbatasan. Nah, kita berharap ke depan memang kepada pemerintah Indonesia juga hal ini harus menjadi perhatian khusus. Karena pandemi ini sangat luar biasa, tapi ya kita berharap ke depan ini dengan adanya kerjasama kami dengan Kadin Sarawak, kemarin kita sudah Zoom meeting juga Pak Konsul ya dengan Ketua Kadin Sarawak, dan beliau sudah sepakat dengan Kadin Kalbar untuk melakukan MOU. Baik. Dan draft MOU-nya sudah kita bahas berkaitan dengan perdagangan apa aja yang akan, komoditi apa aja yang akan kita kerjasamakan dengan tetangga kita di wilayah Sarawak. Baik. Ya intinya tuh ya hasil bumi, perikanan. Nah, kita berharap semua teman-teman yang tergabung di Kadin atau pelaku-pelaku UMKM ini, ayo kita merapat di Kadin. Nanti biar satu pintu Kadin yang coba akan baik, biar menggedornya lewat satu pintu gitu. nih.
Nah, yang namanya kerjasama kedua belah pihak, kerjasama kedua negara, kalau misalnya Indonesianya juga merasakan, saya rasa dari pemerintah Malaysia pun, masyarakat Malaysia pun juga merasakan yang sama ketika ini kemudian ditutup. Apa saja dampak yang paling terasa di Malaysia akibat penutupan ini, Pak? Dan apakah memungkinkan tadi jika kita hanya membuka akses untuk barang saja lalu lintasnya, walaupun orang mungkin masih terbatas sekali jumlahnya? Ya, berkenaan dengan impaknya terhadap Malaysia itu, ya, yang kita nampak yang ketara itu ekonomi lah, dan yang berkaitan dengan ekonomi sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Jadi kalau kita lihat statistiknya, Pak Joni dan Ibu, statistik perdagangan di antara Malaysia dan Indonesia, antara dua negara itu memang kelihatan menurun. Pada tahun 2020 ada penurunan dalam 8% daripada 17 miliar dolar kepada 16 miliar dolar. Tetapi lebih ketara adalah statistik perdagangan di antara Kalbar dengan Sarawak. Statistik perdagangan ini menunjukkan penurunan sebanyak 70%. 70%? Ya. Dan perkara ini lebih ketara di antara Sarawak dan Kalbar ini kerana perdagangan Sarawak Kalbar ini berasaskan daripada border trade agreement, di mana warga-warga yang di perbatasan dapat melintasi masuk Sarawak, membeli barang keperluan dan sebagainya. Walhal perdagangan yang dilaksanakan di antara Malaysia dan Indonesia itu dilaksanakan melalui pelabuhan. Betul. Jadi inilah yang menyebabkan impaknya di Kalbar Sarawak ini lebih ketara kerana tidak ada beroperasionalnya pelabuhan tu. Jadi tidak dapat kami lakukan. Karena kita bisa bilang pintunya nyaris hanya perbatasan saja. Ya. PLBN itu saja pintunya sejauh ini. Makanya Bu, di antara Malaysia dan Indonesia tu walaupun perbatasan itu ada restriction, tetapi perdagangan pelintasan barangan itu masih berlaku kerana terdapatnya pelabuhan-pelabuhan yang beroperasional tu. Apa strategi yang bisa dilakukan agar lebih cepat gitu kita bisa membuka border ini? Adakah strategi lain? Karena kan kita tahu pelonggaran masih sulit karena pandemi juga masih begitu fluktuatif. Tentu mungkin kita punya strategi lain. Apa sih yang bisa disarankan atau diusulkan? Ya, dalam perkara ini sebenarnya antara tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan oleh Malaysia itu kami telah secara beransur-ansur membuat kelonggaran terhadap kemasukan warga Indonesia ke Malaysia. Jadi antara inisiatif yang telah kami laksanakan, yang pertamanya itu kami membenarkan lawatan untuk tujuan bisnes, tujuan perdagangan dan pelaburan itu memasuki Malaysia tanpa memerlu visa atau tanpa memerlu karantina. Perjalanan bisnis boleh masuk tanpa visa dan tanpa karantina. Tanpa karantina. Apa saja syaratnya, Pak? Syaratnya itu harus membuktikan bahawa perjalanan ke Malaysia itu memang mempunyai program-program perjumpaan, mungkin ada signing agreement dan sebagainya dengan pihak swasta di Malaysia. Jadi semua permohonan ini diuruskan secara sentral dalam sistem online, Bu. My Travel Pass namanya. Dan sekiranya My Travel Pass ini memberikan kelulusan, ya memang tidak ada masalah boleh memasuki Malaysia. Jadi ini antara inisiatif yang kami laksanakan untuk mencetuskan balik merancakkan balik aktiviti ekonomi ni di antara kedua negara. Khususnya tadi ya untuk Kalbar dan Sarawak yang penurunannya sampai 70%. Nah, Pak Joni, kalau melihat tadi alternatifnya perjalanan bisnis sudah lebih longgar nih, sudah boleh dilakukan saat ini. Seperti apa Kadin menanggapi ini? Ya, kalau kami melihat ya menyambut positif lah, tapi buat kita teman-teman Kadin itu bukan hanya memberikan kelonggaran hanya untuk orang-orang tertentu saja. Itu kan hanya untuk kerja bertemu bisnis to bisnis ya, tapi kan di masyarakat perbatasan itu mereka butuh hal-hal yang lebih spesifik. Bagaimana dua jalur ini bisa terbuka
sehingga perdagangan itu terus mengalir. Hari ini kan hanya para pelaku bisnis saja yang bisa ke luar, tapi kan pelaku ekonomi ini kan mereka berharap ini segera dibuka. Harapannya pelan-pelan nih pembukaan ya, juga kita berlaku. berharap pelan-pelan. Makanya kita minta juga kemarin, saya sempat juga ngobrol ke Pak Menteri Perdagangan, Bang Lutfi, kebetulan beliau juga dulu adalah pengurus Kadin kan. Kita minta ke beliau supaya diberikan solusi lah, karena dampak di kawasan perbatasan ini sangat luar biasa. Saya bilang kita berharap ini ada peraturan dan kebijakan dari pemerintah supaya ini hanya perdagangan aja yang kita bisa lalui, bukan orang. Memang hari ini semua orang berharap bukannya 2 perbatasan ini ya orang bisa lewat, perdagangan bisa, tapi kita Kadin berharap karena pandemi ini kita nggak tahu ya, karena peningkatan virus ini di Kalbar juga semakin hari semakin meningkat ya. Karena ada beberapa kabupaten kita juga yang sudah kata gubernur lagi dipantau. Nah, hal ini juga sangat berpengaruh signifikan ke tetangga kita Malaysia. Nah, kita berharap hal-hal seperti ini pemerintah daerah juga menjadi fokus lah untuk pelaku ekonomi kita di perbatasan. Baik. Saya mempunyai cadangan juga, tapi sekiranya pemerintah Indonesia dapat memulakan operasi pelabuhan darat di Entikong tu, kerana gedung pelabuhan darat di Entikong tu dah pun dibuat, fasilitasnya ada, namun belum ada aktiviti operasionalnya, masih belum, kerana belum diberi kode pelabuhan tu. Jadi soal kalau diberi kode pelabuhan langsung boleh mengadakan pelintasan barang itu di antara pelabuhan darat Entikong dengan yang di Tebedu. Ini antara satu solusi lah kalau yang dapat dilakukan. Baik. Setelah ini kita cerita lebih jauh lagi tentang potensi pelabuhan darat itu ya Pak. Kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali sesaat lagi. Saudara masih di Sapa Kalbar. Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Kita masih bercerita tentang pembatasan yang selama ini berlaku akibat pandemi COVID-19 di perbatasan Indonesia dan Malaysia, serta potensi yang sebenarnya ada untuk menjalin dan membangun kerjasama kedua negara. Pak Muhyiddin sebelumnya menyinggung soal kerjasama yang bisa dilakukan atau potensi kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dengan adanya pelabuhan darat ya Pak? Iya. Jadi seperti yang kita bincangkan tadi lah. Trade ini memang walaupun waktu pandemi kan trade sentiasa memang ada berlaku di antara dua negara, tetapi ianya dilaksanakan melalui pelabuhan. Dan di Kalbar sendiri saya difahamkan pelabuhan darat di Entikong itu fasilitasnya sudah ada, sudah disediakan. Cuma belum beroperasional. Jadi pelabuhan ini kalau beroperasional bisa menjadi pusat mengimport dan mengeksport barang-barang, terutamanya dengan pelabuhan rakannya di sebelah Sarawak, iaitu di pelabuhan darat Tebedu. Pada zaman kegemilangan perdagangan Sarawak Kalbar ni sekitar tahun 2014 tu, nilai perdagangan Sarawak Kalbar itu mencecah 700 juta ringgit, lebih kurang dalam 200 juta ringgit. 700 juta ringgit, maaf. Jadi tapi pada sebelum pandemi 2019, nilai perdagangan ini separuh daripada 700 juta, lebih kurang 300 lebih 400 juta gitu. Jadi menunjukkan potensi itu memang ada, potensi untuk perdagangan itu ada, dan malah lebih lagi pada itu saya percaya, kerana statistik perdagangan Sarawak dengan Indonesia, bukan sahaja dengan Kalbar, dengan Indonesia, ianya mencecah nilai 3 miliar ringgit.
Jadi mengapa harus Sarawak mengeksport barangnya ke pelabuhan-pelabuhan lain yang lebih jauh, walhal Kalbar ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Sarawak. Baik, nah saya mau dengar nih tanggapan dari Kadin seperti apa? Apakah Kadin juga sudah pernah menyuarakan ini pada pemerintah? Ya, kami pernah juga menyampaikan hal ini karena memang pelabuhan darat yang sudah dibuat di perbatasan kita di Entikong itu fasilitasnya sudah sangat memadai. Memang ini seperti yang Pak Muzali sampaikan, ini keterkaitannya adalah kewenangan pusat. Jadi bukan kewenangan daerah. Jadi memang secara tempatan pelabuhan darat ini berada di wilayah Kalimantan Barat. Cuma kebijakannya adalah kebijakan pusat. Nah, ini yang membuat kita juga masyarakat Kalbar berharap banyaklah supaya pelabuhan darat ini cepat dioperasionalkan, cepat berjalan, sehingga proses ekspor impor di antara kedua negara ini bisa berjalan. Nah, selama ini memang ekspor impor antara Indonesia Malaysia ini sangat signifikan lah. Di masa pandemi ini ya yang sangat luar biasa, menjadi daya beli masyarakat turun. Nah, sehingga yang terjadi hari ini adalah barang-barang itu masuk secara ilegal. Nah, akhirnya kan pendapatan negara terhadap pajak jadi nggak ada gitu loh. Betul. Nah, kita juga berharap kepada pemerintah kita untuk lebih fokus lah agar pelabuhan darat ini cepat beroperasional, sehingga perdagangan ekspor impor kita dengan Malaysia ini kan dekat, nggak jauh. Jadi bisa cepat realisir. Kami contohkan waktu itu kayak negara Brunei itu, mereka itu butuh hewan domba, kambing. Padahal kalau dia lewat Kalimantan Barat itu lebih dekat, pengirimannya bisa lewat darat. Biayanya bisa lebih murah sebenarnya. Biaya lebih murah. Nah, tapi mereka mintanya bukan ke kita, ke Kalbar. Mereka mintanya ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, dan pengiriman mereka tuh menggunakan pesawat terbang. Nah, sehingga sangat high cost lah kita pikir. Nah, maka kami di Kadin Kalbar itu dan teman-teman coba lagi menyiapkan program di kawasan perbatasan itu untuk menyiapkan lahan peternakan untuk mensuplai ketika border ini dibuka nanti, ya, kebutuhan-kebutuhan hewan hidup, kebutuhan-kebutuhan pokok yang bisa kita jual ke Malaysia itu bisa langsung terrealisir lah. Nah, kami juga lagi menyiapkan program kami itu pembudidayaan ikan semah. Ikan semah itu kita akan buat di kawasan perbatasan juga. Jadi satu kawasan itu kita buat ada peternakan untuk pembudidayaan ikan, ada tanaman juga tumbuh-tumbuh buah-buahan. Nah, itu akan kita langsung bisa kirim ke negara tetangga. Ikan semah itu lumayan harganya kalau untuk di wilayah seperti apa Sarawak itu. ikan semah itu, Pak? Ikan semah itu kayak jenis ikan jelawat gitu. Tapi pasaran di Kuching itu dan Singapura itu bisa per kilo itu 500.000 sampai 1 juta per kilo. Potensinya besar sekali. Potensinya ya? besar. Nah, hari ini itu Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu itu sudah pernah ngirim ke Malaysia, Sarawak. Nah, ini lagi kita budidayakan, lagi kita kembangkan, dan Kadin Kalbar hari ini juga sedang bekerja sama dengan kampus Universitas Muhammadiyah, Fakultas Perikanan. Nah, kita lagi kembangkan budidaya ikan semah ini, termasuk peternakan juga. Kita udah kemarin juga dengan Kadis Peternakan, Kadis Perikanan, kami coba ini supaya mendorong untuk kedepannya setelah kita lockdown ini dibuka, ini bisa terus kita kencangkan. Baik, jadi begitu nanti bordernya dibuka sudah siap apa yang mau diekspor gitu ya. Nah, setelah jeda berikut ini kami akan kembali, saudara. Kalau cerita soal hubungan Indonesia-Malaysia pasti tidak akan lepas dari pekerja migran Indonesia yang jumlahnya cukup banyak di Malaysia. Saat ini kita sedang heboh nih, karena banyak sekali, satu hari bisa ratusan sampai ribuan pekerja migran dari Indonesia yang bekerja di Malaysia yang sedang pulang untuk mudik lebaran. Tapi nanti setelah lebaran giliran pemerintah Malaysia sepertinya akan pusing karena TKI-nya akan balik lagi ke Malaysia untuk kembali melanjutkan pekerjaan dan sebagainya. Kita bahas setelah jeda berikut ini di Sapa Kalimantan Barat.
Saudara, bicara kerjasama dua negara Indonesia dan Malaysia, sulit kalau kita tidak menyinggung soal pekerja migran Indonesia yang jumlahnya cukup besar bekerja di Malaysia. Setelah gelombang kepulangan pekerja migran untuk mudik lebaran, banyak yang datang ke Kalimantan Barat atau menuju ke provinsi lain tapi pulangnya lewat PLBN yang ada di Kalimantan Barat. Sebentar lagi setelah lebaran saya yakin juga akan ada kekhawatiran yang sama dari pemerintah Malaysia ya Pak? Iya. Karena kepulangan kembali, apalagi ini masanya pandemi COVID-19. Seperti apa menanggapi isu ini Pak Muhyiddin? Ya, perkara pulang balik kampung atau mudik ya di sini panggilnya, merupakan satu acara tahunan lah boleh dikatakan. Jadi kami di Malaysia memang sudah pun antisipasi mengenai perkara ini. Namun apa yang kami melihat ianya satu perkara yang boleh ditangani, boleh diuruskan bagi mereka yang TKI yang legal, yang secara legal tu, yang secara berdaftar, masuk secara sah itu tidak ada masalah untuk menangani kerana pemulangan mereka dan keluar masuk mereka itu akan melalui jalur yang rasmi. Betul. Sudah tersedia, sudah teratur, sudah dites dan sebagainya, dan dikarantina dalam pusat-pusat karantina sewajarnya. Maka perkara ini tidaklah menjadi kebimbangan kami. Namun apa yang membimbangkan bagi kami adalah mereka yang secara ilegal. Makanya sejak pandemik ini kerajaan Malaysia sama sekali tidak mengeluarkan visa pekerjaan baru sejak tahun lepas, kerana kami fikir yang bilangan yang illegal itu kami mengadakan satu program rekalibrasi di mana yang mereka yang illegal tu boleh pulang ke Indonesia secara sukarela atau mereka boleh memohon untuk disahkan, dilegalkan. Jadi keperluan untuk mendapatkan pekerja baru tu kami memberhentikan buat sementara. Paling tidak jumlahnya yang ditangani bisa lebih baik, yang legal bisa lebih banyak, yang ilegal pun punya potensi untuk dilegalkan dengan begitu ya Pak? Ya, kerana sewaktu pandemik ini apabila terdapatnya lockdown, perintah kawalan pergerakan dan sebagainya, makanya mulalah nampaknya mereka yang menetap secara ilegal ni. Dan apabila kami menahan, ini kan membuatkan pusat-pusat tahanan itu penuh. Jadi harus ditangani dengan dideportasi dan sebagainya. Deportasi kan cukup sering belakangan ini ya. Salah satu yang saya ingat paling cukup heboh itu deportasi 60 lebih orang, ada lebih puluhan juga yang positif COVID waktu itu. Prosedurnya seperti apa sebelum melakukan deportasi terkait dengan pandemi? Apakah dites COVID-19 juga? Ya, kalau ingin menyebut mengenai kekerapan ya Bu ya, kekerapan itu secara persepsi memang nampak semakin banyak. Namun kalau kita lihat bilangan yang dideportasi pada tahun 2019 dan 2020 itu tidak begitu banyak perbezaannya. Mungkin ada peningkatan dalam 10%, 20% gitu Bu. Secara totalnya dalam 3,300 warga Indonesia yang dideportasi daripada Sarawak melalui Kalbar pada tahun lepas. Jadi dia punya prosedurnya itu pada bulan Februari pada Maret atau Februari yang lepas yang terjadi kejadian terdapat berapa orang positif itu, prosedurnya ini deportasi, kerja-kerja deportasi itu mendapat kerjasama bersama KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching. Maka dengan kerjasama ini, mereka yang perlu dideportasi akan dipindahkan ke pusat tahanan sementara. Dan sebelum dipindahkan ke pusat tahanan sementara ini, masing-masingnya semua sudah pun dites. Dan sekiranya negatif, diletakkan dalam pusat tahanan sementara dan menunggu sebelum untuk dibawa pulang ke Indonesia. Namun bagaimana, macam mana terjadi, sewaktu di dalam pusat tahanan sementara itu
terdapat kontaminasi jangkitan atau tidak, infeksi atau tidak, itulah di pusat sementara di saat menunggu pusat itu sementara. ya khawatirnya. Maka pihak kami di Sarawak kemudiannya mengkarantina dan tes semua petugas-petugas yang di pusat tahanan sementara ini, yang di Sarawak ini, kerana takut penularan lah. Hal ini telah pun saya bincangkan bersama Yang Terhormat Pak Gubernur pada bulan lepas, dan pihak Immigration Sarawak, ya, kami akan memastikanlah sebelum penghantaran pulang itu dilaksanakan tes sekali lagi. Tes COVID tu mungkin 2-3 hari sebelum menghantar pulang. Tidak terlalu jauh jedanya ya sebelum memulangkan dan ketika diantar pulang. Pak Joni, permasalahan TKI ilegal ini kan, atau pekerja migran ilegal ini kan bukan cerita baru ya. Tadi saya tertarik dengan program pemberdayaan masyarakat yang diceritakan oleh Pak Joni. Nah, apa saja upaya-upayanya untuk melibatkan masyarakat di perbatasan khususnya agar mungkin tidak tergerak untuk menjadi atau mencari pekerjaan di luar negeri, apalagi kalau sampai dengan cara ilegal? Iya, jadi sebenarnya persoalan tenaga kerja kita yang ilegal di negara-negara tetangga itu memang udah bukan hal yang baru lah, memang udah dari dulu. Ini karena penyedia jasa tenaga kerja kita ini yang nakal. Seharusnya memang tenaga kerja yang akan kita kirim keluar nih, mereka harus memiliki kemampuan skill, sehingga ketika mereka berada di negara tetangga mereka punya kemampuan. Nah, hampir hari ini tenaga kerja ilegal kita yang masuk ke Malaysia itu mereka yang tidak punya skill, sehingga mereka itu bekerja di perkebunan kelapa sawit atau kilang-kilang lah kan gitu. Nah, ini tidak lepas juga dari permainan oknum-oknum juga di wilayah Sarawak sana ya, karena mereka berpikir kalau dengan tenaga kerja yang ilegal itu bisa dibayar lebih rendah, karena murah, pengawasannya kan lebih ini ya, tidak seketat yang legal. Iya, gitu. tidak seketat yang legal. Jadi dengan biaya tenaga kerja murah, ketika mereka nanti sudah tidak butuh ya tinggal mereka suruh keluar. Nah, inilah menjadi persoalan kita. Makanya Kadin Kalimantan Barat itu juga kita punya pusat bantuan hukum. Jadi kita Pak Konjen juga menyiapkan pusat bantuan hukum buat tenaga-tenaga migran. Jadi Kadin itu ya programnya termasuk pemberdayaan masyarakat juga yang saya bilang tadi di wilayah perbatasan, dan juga kita punya pusat bantuan hukum untuk tenaga-tenaga migran. Nah, hal ini yang lagi kita siapkan, nanti akan kita konsultasi dengan pihak KJRI juga yang di Kuching, bagaimana cara kita mendampingi mereka ini, tenaga-tenaga migran yang ilegal ini, supaya kita didik juga lah di pusat pelatihan kita di Kalbar atau di mana, supaya mereka bisa masuk lagi nanti dengan secara legal. Karena potensi-potensi yang terjadi di daerah Sarawak juga ini kan sangat berbahaya juga, tenaga-tenaga migran yang ilegal ini. Baik. Dan memang kita berharap ke depan pusat-pusat pelatihan dari pemerintah daerah ini lebih intensif lah, dan Kadin juga siap menjadi mitra pemerintah dalam rangka untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan buat tenaga-tenaga migran. Baik, Pak Joni dan Pak Muhyiddin, kita masih punya satu segmen lagi. Setelah ini mungkin saya akan menanyakan pada Pak Muhyiddin, ada beberapa pertanyaan yang cukup sering ditanyakan di media sosial terkait dengan lockdown ataupun travel restriction untuk Indonesia Malaysia. Kita bahas setelah ini ya Pak, di Sapa Kalimantan Barat. Kami kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Ini adalah segmen terakhir, tapi mudah-mudahan pertanyaan yang ingin Anda ketahui jawabannya bisa ditanyakan di segmen ini. Pak Muhyiddin, ada beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan setelah baca-baca di media sosial. Ada banyak sekali yang ingin bertanya terkait bagaimana masuk ke Malaysia. Salah satunya kalau misalnya untuk tujuan berobat atau untuk tujuan kesehatan, syaratnya seperti apa? Apakah boleh? Ya, sejak tahun lepas bulan Julai memang diperbolehkan kemasukan ke Malaysia itu untuk tujuan perubatan. Namun terdapat beberapa syarat-syarat lah yang harus dipenuhi. Di antaranya
yang dibenarkan hanya bagi pesakit dan juga didampingi dengan seorang pendamping saja. Selain itu harus mendapat surat appointment daripada doktor, dan pesakit itu mengalami sakit yang kritikal. Jadi kalau sekiranya tidak pergi berubat untuk medical check up dan sebagainya, tidak dibenarkan. Sekiranya ada rawatan kanker jantung yang kritikal tu, itu antara sakit-sakit, antara kes-kes yang boleh dipertimbangkan lah. Namun bagaimana prosedurnya itu semua boleh menghubungi kantor konsulat Malaysia, kerana aplikasinya ke mana dan sebagainya itu boleh kami bantulah. Nanti akan dibantu oleh konsulat Malaysia ya Pak? Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ingin masuk untuk tujuan pendidikan? Ya. Jadi bagi tujuan pendidikan juga kami telah mula membenarkan pelajar-pelajar daripada luar negara itu untuk memasuki Malaysia, kerana kuliah di universiti di Malaysia itu sudah pun bermula bulan April yang lepas. Ini bukan sahaja bagi pelajar-pelajar sedia ada, tetapi juga bagi kemasukan pelajar-pelajar baru juga. Yang prosedurnya itu harus mereka punya permohonan itu harus diuruskan oleh pihak universiti masing-masing dengan pihak Education Malaysia. Jadi segala aplikasi permohonan itu, dokumentasinya apa tu, pihak universiti lebih mengetahui. Namun apa yang mereka perlu ada penempatan di universiti, jaminan dapat membiaya dan sebagainya. Jadi memang boleh. Sekarang ini sudah bisa mula, ya, paling tidak untuk tujuan kesehatan dan pendidikan sudah bisa. Kalau ada syarat-syarat yang ingin masih ditanyakan, nanti akan dibantu oleh konsulat Malaysia. Ya, kalau untuk tujuan-tujuan lain secara sosialnya juga boleh, sekiranya ingin melawat sama ada pasangan, anak atau ibu bapa yang merupakan warga negara Malaysia di Malaysia, itu boleh dipertimbangkan. Dan bagi mereka yang mempunyai jangka pas panjang, mereka yang mempunyai pas kerja, izin tinggal tu, ya memang boleh masuk Malaysia lah. Ini kan ada larangan mudik ya, atau larangan balik kampung tadi kalau menggunakan istilah Bapak tadi ya. Apakah warga negara Malaysia di Indonesia juga akan pulang atau juga diperkenankan pulang ke Malaysia dalam masa mudik lebaran ini? Ya, memang kami pun menerima banyak permohonan, kerana setiap perjalanan ke Malaysia itu harus mendapat surat kebenaran daripada sama ada kedutaan atau kantor-kantor konsulat Malaysia di Medan, Pekanbaru ataupun Pontianak. Maka saya lihat kebelakangan ini ada peningkatan. Jadi memang adalah orang yang mudik ke Malaysia untuk lebaran ni. Baik. Tapi tak ada halangan dan sebagainya. Tetapi di dalam Malaysia itu, sekiranya mereka ingin pulang ke kampung di sebuah negeri, misalnya di Johor, mereka tidak boleh merentas negeri ke negeri lain. Pokoknya kalau misalnya tujuannya adalah Johor, dia hanya boleh langsung ke Johor saja, tidak lagi mengunjungi Sarawak dan sebagainya gitu tidak boleh. ya Pak? Ya. Baik. Nah, kita sudah hampir sampai di akhir Sapa Kalimantan Barat saat ini. Pak Joni, saya ingin meminta komentar Anda untuk menutup Sapa Kalimantan Barat hari ini. Apa sih yang Bapak harapkan dukungan dari pemerintah, misalnya pemerintah Indonesia khususnya, terkait dengan upaya untuk menggali potensi kerjasama di bidang ekonomi kedua negara? Ya. Pada prinsipnya bahwa Kadin Kalimantan Barat sangat berharaplah kepada pemerintah Indonesia, khususnya juga pemerintah Kalimantan Barat, untuk lebih fokus satu hal tentang pelabuhan darat. Yang kedua, bagaimana mengatasi masalah UMKM yang ada di wilayah perbatasan yang hari ini terpuruk akibat pandemi corona. Nah, kita berharap ke depan ini menjadi pusat perhatian kita untuk mengantisipasi lah dan mengatasi persoalan-persoalan ekonomi di wilayah perbatasan. Dan kita berharap kepada pemerintah provinsi juga untuk bisa turun ke lapangan
bersama kita Kadin siap lah untuk mendampingi juga termasuk pemerintah pusat. Baik. Melihat kondisi-kondisi yang hari ini sangat mengkhawatirkan kita untuk para pelaku usaha kecil menengah. Mudah-mudahan bisa cepat pulih kondisi mudah-mudahan cepat ekonomi, pulih. baik kerjasama kedua negara maupun ekonomi Indonesia pada umumnya ya Pak. Pak Muhyiddin, apa yang ingin disampaikan untuk menutup perbincangan hari ini Pak? Silakan. Ya, dalam keadaan situasi pandemik ini kan sudah memberi impak yang begitu mendalam pada semua negara di dunia ini. Maka kami Malaysia memang sentiasa mengalu-alukan apa bentuk kerjasama yang dapat kita melaksanakan secara bersama untuk tujuan selain daripada mengawal penularan wabak COVID ini, tetapi juga bagaimana setiap negara itu dapat memulihkan ekonomi masing-masing dengan secepat mungkin melalui kerjasama yang memberi manfaat bersama. Baik. Terima kasih Pak Muhyiddin Ghazali, Konsulat Malaysia di Pontianak, Sama-sama, Pak Joni Bu. Snaidi, Ketua Kadin Kalimantan Barat. Ya. Saudara, demikian perbincangan kita hari ini di Sapa Kalimantan Barat. Kami terus mengingatkan Anda untuk menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan, jangan lupa. Terima kasih atas perhatian Anda selama 60 menit terakhir. Saya Dea Citra Rahmatika, atas nama rekan-rekan yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.